Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau lihat bagian pengantarnya buku yang lagi cukup ramai dibahas ya. Oh iya, buku apa tuh? How Countries Go Broke dari Ray Dalio. Mungkin Anda kenalnya Dalio dari buku Principles. Nah, ini dia nulis soal ekonomi makro global lagi. Ray Dalio. Oke. Investor kawakan itu kan ya? Betul, sumber kita ini kutipan langsung dari bagian perkenalan bukunya. Dalio ini kan udah lebih dari 50 tahun jadi investor makro global. Lama banget itu. Iya, setengah abad lebih ya. Pengalamannya pasti luar biasa. Nah, dia ngerasa punya semacam, tanggung jawab gitu buat nge-share apa yang udah dia pelajari. Katanya sih, sayang banget kalau prinsip-prinsip universal yang menurut dia penting ini hilang gitu aja. Masuk akal sih. Biar nggak hilang ya ilmunya. Iya, harapannya bisa jadi panduan buat pengambil kebijakan, juga buat investor kayak Anda mungkin. Oke. Nah, di pengantar itu apa sih yang paling dia tonjolkan? Pasti ada gagasan utamanya kan? Ada banget. Yang langsung jadi fokus utama itu konsep yang dia sebut siklus utang besar, atau big debt cycle gitu. Siklus utang besar ya? Konsep sentralnya berarti ini. Iya, teorinya Dalio tuh siklus ini jalan dalam waktu yang, panjang banget. Sekitar satu masa hidup manusia lah. Berapa lama tuh kira-kira? Dia bilang sekitar 80 tahun. Bisa kurang atau lebih 25 tahun sih katanya. Nah, karena panjang banget ini, kita sebagai individu atau generasi gitu ya, seringnya nggak nyadar. Oh, karena terlalu panjang rentangnya ya, jadi kita nggak ngalamin satu siklus penuh gitu. Betul, kita cenderung kejebak sama kejadian-kejadian jangka pendek aja. Yang hari ini, minggu ini gitu. Menarik. Konsep 80 tahun itu di pengantar itu dia ada kasih sedikit gambaran nggak? Utang besar ini maksudnya apa aja? Cuma utang pemerintah atau gimana? Nah, di pengantar ini dia lebih banyak bangun urgensinya dulu sih sama kerangka besarnya. Oke, jadi fondasinya dulu ya. Iya, tapi dia kasih isyarat kalau siklus ini tuh melibatkan numpuknya utang secara gede-gedean. Nggak cuma pemerintah, tapi juga sektor swasta. Oh, jadi keduanya ya, pemerintah dan swasta. Iya, dan gimana interaksi keduanya itu bisa, pengaruh banget ke stabilitas ekonomi. Terus soal kenapa sekarang dia bahas, Nah, itu dia. Kenapa sekarang? kayaknya Dalio ini lihat pola-pola tertentu di ekonomi global sekarang yang mirip banget sama fase-fase akhir siklus utang besar di masa lalu. Wah, jadi semacam ada tanda-tanda gitu ya menurut dia. Bisa dibilang gitu. Dia merasa pemahaman ini penting banget buat istilahnya menavigasi masa depan yang penuh gejolak yang diantisipasi. Jadi ini bukan cuma analisis sejarah aja. Tapi ada peringatan dan panduan juga ya di dalamnya. Ada sense of urgency berarti. Iya, kerasa banget itu di pengantarnya. Berdasarkan pengalamannya setengah abad itu kan. Nah terus biar kita bisa paham konsep siklus raksasa yang kayaknya rumit ini, gimana Dalio nyusun bukunya? Ada petanya gitu nggak? Ada. Dia jelasin di pengantar kalau buku ini dibagi jadi 4 bagian utama, biar gampang ngikutinnya. Oke, 4 bagian ya. Apa aja tuh? Bagian pertama itu fokus ngejelasin mekanismenya siklus utang besar itu sendiri. Gimana cara kerjanya secara teori lah. Oke, dasarnya dulu. Terus bagian kedua, ini menarik nih. Dia kayak ngasih semacam template gitu, urutan kejadian yang biasanya terjadi dalam siklus ini. Template, maksudnya pola yang berulang gitu. Ya, polanya. Dia ambil dari studi kasus 35 negara sepanjang sejarah. Jadi kelihatan ada pola umumnya. Wah, 35 kasus. Banyak juga ya. Pasti detail banget contoh sejarahnya. Lanjut bagian ketiga. Bagian ketiga itu, lihat siklus utang besar yang lebih modern. Terutama sejak akhir Perang Dunia Kedua lah. Nah, di sini dia fokus ke 3 pemain besar ekonomi dunia. Siapa aja tuh? Amerika Serikat, terus Tiongkok, sama Jepang. Jadi analisis mendalam soal kondisi utang mereka, posisi mereka di siklus ini gimana. 3 raksasa ekonomi ya. Oke. Terakhir bagian keempat. Nah, bagian keempat itu lihat ke depan, semacam proyeksi atau implikasi buat masa depan. Khususnya dia soroti soal posisi utang Amerika Serikat. Kenapa AS yang disorot khusus? Ya karena menurut dia itu signifikan banget dampaknya buat tatanan global, gitu. Oke, jelas banget ya strukturnya. Mulai dari teori, terus bukti sejarahnya, gimana penerapannya ke kondisi sekarang, sampai lihat ke depan. Jadi, kalau kita simpulkan dari pengantar ini ya, tujuan utamanya Dalio itu kayak mau ngasih kita kacamata jangka panjang gitu ya.
Tepat. Buat lihat dinamika ekonomi sama kekuatan negara, biar kita nggak cuma fokus ke berita harian aja gitu kan. Betul sekali. Pengantar ini intinya yaitu meletakkan fondasi argumen kalau paham dinamika siklus utang besar ini tuh udah bukan pilihan lagi, tapi keharusan. Keharusan ya? Buat apa tuh? Ya kalau kita mau ngerti kenapa negara bisa naik turun, gimana tatanan dunia bisa berubah, terus potensi resiko atau peluang di masa depan itu apa aja, ini lensa yang sering kelewat, tapi dampaknya fundamental banget menurut Dalio. Wah, ini bener-bener ngasih perspektif beda ya. Dan jadi mikir juga nih, ada satu pertanyaan penting mungkin buat Anda renungkan juga. Apa tuh? Kalau siklus ini emang sepanjang itu dan sering nggak kelihatan gitu ya di tengah kesibukan kita sehari-hari kayak yang Dalio khawatirkan, gimana caranya kita sebagai individu lah atau investor atau warga negara biasa bisa mulai lebih peka Peka sama apa nih? sama tanda-tanda awal pergerakan siklus besar ini di sekitar kita. Sebelum, ya katakanlah sebelum kejadian gitu ya. Pertanyaan bagus itu. Gimana cara deteksi dininya ya? Iya, sesuatu buat kita pikirkan lebih lanjut mungkin.